Permainan ronde ketiga dilanjutkan dengan pertaruhan Karna sebagai taruhan Duryudana. Arjuna langsung naik untuk menjadi taruhan Yudhistira. Kabar Karna yang menjadi taruhan telah sampai kepada ayahnya, Adirata dan Rusali. Mereka sangat sedih dengan kondisi yang ada, namun mereka juga tidak bisa berbuat apapun. Permainan dadu dilanjutkan dan sudah hampir mencapai puncaknya. Sekali lagi kemenangan tetap jadi milik Duryudana. Arjuna yang menjadi taruhan terpaksa menyerahkan busur Gandiwa pemberian dari Dewa Agni kepada Karna. Namun Karna menolaknya dan mengizinkan agar Arjuna yang menyimpan busur itu. Sangkuni segera menyuruh Arjuna yang kini menjadi budak untuk berlutut di sebelah Nakula. Giliran Bima yang akan menjadi taruhannya. Dilanjutkan Dursasana dari kubu Duryudana. Namun sebelum dimulai, Bima membuat lelucon yang membuat semua orang tertawa. Lelucon itu bukan sekedar lelucon saja, tapi juga merupakan sebuah fakta. Bima yang merasa sudah kehilangan beban berjalan menuju Arjuna dan segera menyuruh Sangkuni untuk mulai permainannya. Permainan dimulai kembali, tapi sekarang dengan kondisi yang berbeda. Terlihat jelas bahwa Duryudana unggul dalam permainan. Tapi kejadian itu malah membuat Pandawa semakin tertawa lepas. Hingga Duryudana semakin emosi dan menyuruh mereka diam. Dalam kondisi yang sulit itu, Pandawa tetap saja masih bisa tersenyum bahagia. Di sisi lain, tangisan Drupadi tetap tidak bisa terhenti. Sedangkan di kuil kerajaan Gandhari melakukan pemujaan. Permainan dadu akhirnya dimenangkan oleh Duryudana lagi. Yudhistira yang sudah tidak memiliki apapun memutuskan untuk mengakhiri permainan itu. Bahkan setelah menjadikan 4 Pandawa sebagai budak, Duryudana tetap merasa tidak tenang. Yudhistira sebenarnya sudah menyadari ketidakbenaran di dalam permainan dadu dan sudah ingin mengakhiri permainan. Dan Bhisma yang Agung pun mendukung keputusannya. Tetapi dengan akal bulus Sangkuni yang membolak-balikkan antara kejahatan dan kebenaran, membuat Yudhistira tidak bisa meninggalkan arena permainan dadu. Yudhistira dibuat tak berdaya dengan prinsip kebenaran yang dipegangnya selama ini. Kemudian Yudhistira pun menjadikan dirinya sebagai taruhannya. Dan Yudhistira pun kalah dalam permainan tersebut dan menjadi budak dari Pangeran Duryudana. Pangeran Arjuna dan Bima pun sudah tidak tahan dengan apa yang dilakukan oleh Duryudana. Dan Pangeran Bima berjanji akan membunuh semua keturunan dari anak Raja Destrarasta. Rusali, istri dari Raja Angga, karena sebetulnya sudah meminta kepada Pancali agar meminta perlindungan kepada kakaknya Destradiumna dan pulang ke kerajaan Pancala. Karena menurut Rusali, jika Ratu Pancali meminta perlindungan di sana, maka dia akan aman dan tidak akan mendapatkan ketidakadilan yang dilakukan oleh Duryudana. Tetapi Pancali bersikeras menolak saran yang diberikan oleh Rusali. Duryudana sudah melakukan tindakan yang tidak masuk akal karena ingin menjadikan Pancali sebagai taruhan yang harus dipertaruhkan oleh Yudhistira di dalam permainan dadu. Duryudana menjadikan istrinya sebagai taruhan di dalam permainan, agar Yudhistira menjadikan Pancali sebagai taruhannya. Keempat Pandawa pun bersikeras tidak setuju dengan apa yang ingin dilakukan oleh Duryudana tersebut dan menyebut bahwa kelima Pandawa tidak ada hak untuk mempertaruhkan Pancali di dalam permainan dadu ini. Ratu Pancali pun menanyakan keberadaan temannya Basudewa Krishna di dalam hatinya. Tetapi Basudewa tidak bisa datang karena sedang ada di tengah-tengah pertempuran. Kemudian Pangeran Bima pun berjanji jika sang kakak Yudhistira sampai melakukannya atau menjadikan Pancali sebagai taruhan di dalam permainan dadu tersebut, maka Pangeran Bima berjanji akan membakar kedua tangan kakak tertuanya tersebut. Sebetulnya Yudhistira pun telah menyadari dan berbicara kepada Duryudana dan Sangkuni bahwa Yudhistira tidak ada hak atas Ratu Pancali. Tetapi Duryudana dan Sangkuni terus meyakinkan Yudhistira agar terhasut oleh omongan dari mereka berdua. Terlebih jika pertanyaan atau pernyataan jujur,
karena Yudhistira tidak akan pernah berkata tidak jujur atau bohong. Duryudana pun meminta kepada Yudhistira agar main di dalam permainan dadu dan menjadikan istrinya sebagai taruhan. Mendengar hal tersebut, Bhisma Sang Agung mengutuk perbuatan Duryudana yang ingin melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut dan membuat leluhur dinasti Kuru malu dan tercemar nama baiknya. Dan ketika Bhisma yang Agung memberikan kutukannya kepada Duryudana, Basudewa Krishna pun mengiyakan atau menyetujui kutukan tersebut akan terjadi kepada Duryudana. Yudhistira pun menerima permainan dadu tersebut apabila dadu yang akan dimainkan adalah dadu yang baru, tetapi dengan akal bulus Sangkuni, dadu yang telah dirusak oleh Yudhistira uruh kembali. Dan akhirnya Yudhistira pun kalah dalam permainan dadu tersebut dan Pancali menjadi budak dari Duryudana. Duryudana meminta Pancali memasuki arena permainan dadu tersebut. Kemudian Pancali pun diberitahu oleh para prajurit Hastinapura bahwa dirinya diminta agar memasuki arena permainan, dan Pancali pun menolak. Tetapi prajurit meminta agar Pancali mematuhi perintah yang diberikan oleh Pangeran Duryudana. Mendengar kata-kata dari Pancali yang menolak perintah dari Pangeran Duryudana, ia pun sangat kesal mengetahui hal tersebut, dan dia pun semakin menjadi-jadi. Menteri Widura pun berkata bahwa suami tidak punya hak atas istrinya, tetapi Duryudana tetap bersikeras melawan itu. Sang guru Drona sangat geram melihat tingkah laku dari Duryudana tersebut. Guru Drona berkata manusia memiliki hak sepenuhnya atas dirinya sendiri dan tidak bisa ada orang lain yang mengambil atau merampas hal tersebut. Sang guru meminta agar Duryudana tidak melebihi batasannya dan tidak membuat kejadian ini yang akan menjadi penyebab kehancuran dinasti Kuru. Tetapi sekali lagi Yudhistira dibuat tidak berdaya oleh Raja Sangkuni. Sangkuni memaafkan prinsip yang dimiliki oleh Yudhistira karena Yudhistira tidak akan pernah bisa berbohong dalam hidupnya. Pangeran Arjuna pun memohon kepada kakaknya Yudhistira agar bungkam di situasi saat ini, tetapi Yudhistira tidak bisa melakukan itu karena tetap memegang prinsip yang dimilikinya, dan sang kakak pun mengiyakan pernyataan dari Raja Gandhara yaitu Sangkuni. Duryudana kemudian memberikan perintah kepada adiknya Dursasana untuk menjemput Pancali ke dalam arena permainan. Dan Dursasana pun dengan kasarnya menarik rambut dari Pancali dan membuat Pancali sangat menyedihkan. Semua orang yang ada di dalam istana tersebut hanya bisa menangis melihat apa yang dilakukan oleh Duryudana dan Dursasana yang memperlakukan istri dari kelima Pandawa tersebut. Bahkan Bhisma yang Agung pun hanya bisa terdiam melihat ketidakbenaran yang terjadi hari ini di Hastinapura tersebut. Setelah Pancali ditarik dan diperlakukan tidak pantas, kemudian Pancali mengadu kepada Raja Destrarastra dan seluruh orang yang ada di dalam istana dan bertanya kepada mereka semua, dosa apa yang telah terjadi di kerajaan Hastinapura sehingga memperlakukan dirinya seperti ini. Tetapi tidak satu pun yang bisa menjawabnya. Pancali pun kecewa dan tidak bisa menerima apa yang sudah dilakukan oleh Yudhistira karena sudah diperlakukan tidak adil dan sangat kejam. Dan kelima Pandawa tersebut tidak berdaya melihat istrinya mengalami ketidakbenaran yang terjadi di dalam istana Hastinapura ini. Pangeran Arjuna pun meminta maaf kepada istrinya Pancali, tetapi kata maaf itu percuma karena apa yang sudah dilakukan oleh kakaknya yaitu Yudhistira adalah salah. Dan Pancali pun bersumpah akan menghukum semua orang yang hadir di istana ini. Duryudana memberi perintah agar Pancali duduk di pangkuan dirinya dan akan memberi perlindungan kepada dirinya. Kata-kata Duryudana tersebut sangat tidak bisa diterima oleh kelima Pandawa. Dan Pangeran Bima berjanji akan menghancurkan paha dari Duryudana. Itu adalah sumpah dari Pangeran Bima. Dan Pangeran Arjuna pun bersumpah akan membuat kegelapan yang belum pernah dialami oleh siapapun di muka bumi ini. Bhisma yang Agung pun memohon kepada Raja Destrarastra agar membiarkan Pancali meninggalkan istana. Tetapi Raja Destrarastra menolak itu karena hal di atas Drupadi adalah milik Pangeran Duryudana.
Dan menurut Raja Destrarastra, Pancali harus mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh Duryudana. Duryudana pun ingin melucuti pakaian Pancali dan ingin membalas karena sudah melucuti senjata Duryudana dan kawan-kawan sewaktu di kerajaan Indraprastha. Dan kelima Pandawa tersebut sangat tidak bisa menerima apa yang sudah dilakukan kepada Pancali. Dan Pangeran Bima bersumpah akan membunuh Pangeran Dursasana dan meminum darahnya. Pangeran Arjuna pun tidak bisa menahan kemarahan karena apa yang sudah dilakukan terhadap Pancali. Pangeran Arjuna berjanji akan membuat kehidupan Raja Destrarastra menjadi gelap. Keempat Pandawa meminta kepada kakaknya Yudhistira agar diberikan perintah untuk mengangkat senjatanya untuk menghabisi Duryudana dan seluruh keturunan bangsa Kuru. Begitupun Bhisma yang Agung, Perdana Menteri Widura, Guru Drona mendengar keinginan dari Duryudana yang ingin melucuti pakaian dari Pancali. Mereka semua sangatlah tidak bisa menerima dan memohon kepada Raja Destrarastra agar tidak membiarkan ketidakbenaran ini terjadi di Hastinapura. Bhisma yang Agung pun sudah tidak tahan dengan berada di istana Hastinapura ini. Tetapi Bhisma yang Agung dan mereka semua juga tidak berdaya karena telah memiliki janji dan pengabdian kepada kerajaan Hastinapura. Dan sekali lagi Bhisma yang Agung mohon kepada Duryudana agar tidak melakukan hal yang sudah terlalu melenceng dan ingin melucuti pakaian dari Pancali. Dan semua orang yang ada di istana tersebut memohon kepada Duryudana agar tidak melakukan hal tersebut. Tetapi Pangeran Duryudana mengingkari janjinya dan ingin tetap melucuti pakaian dari Pancali. Kemudian Duryudana memberi perintah kepada Dursasana agar melucuti pakaian dari Pancali sekarang juga. Tetapi sebelum melakukan perbuatan tersebut, Dursasana dicegah oleh adik tercintanya yaitu Wikarna. Wikarna berbicara kepada kakaknya Duryudana agar tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji ini. Guru Drona pun memohon sekali lagi kepada Raja Destrarastra dan Pangeran Duryudana agar tidak membiarkan hal ini terjadi. Kemudian Pancali meminta agar semua orang diam, tidak usah membantunya, karena membantu Pancali untuk saat ini adalah ketidakmungkinan bagi mereka semua. Dursasana pun melakukan perbuatan yang tidak terpuji tersebut, menari pakaian dari Pancali, dan Pancali pun hanya bisa berdoa agar Basudewa Krishna membantunya. Dursasana bergegas menarik kain yang dipakai Drupadi. Bhisma dan Pandawa hanya bisa menangis melihat kejadian pilu itu. Keajaiban terjadi tatkala Krishna yang ada di medan perang teringat kain Drupadi yang membalut jari Krishna. Pakaian Drupadi yang ditarik oleh Dursasana tiba-tiba tersambung terus-menerus sampai Dursasana terjatuh tidak berhasil melucuti Drupadi. Bahkan yang terlucuti adalah semua orang yang ada di ruangan itu. Kejadian itu mengundang Kunti dan Gandhari untuk memasuki ruangan, tapi ketika Kunti hendak mendekat, Drupadi menghentikannya. Drupadi memutuskan hubungannya dengan Pandawa. Seperti orang kesurupan, Drupadi berkata-kata bagaikan ucapan seorang dewi, hingga Drupadi akan mengeluarkan kutukan untuk mereka yang hadir di sana. Untunglah kutukan dari Drupadi berhasil dihentikan oleh Gandhari untuk sesaat. Namun mereka tetap tidak bisa lari penderitaan yang akan terjadi karena kutukan Drupadi. Kali ini giliran Arjuna yang berusaha menghentikan Drupadi, namun tetap gagal karena sekarang status Arjuna adalah budak Duryudana dan bukan suami Drupadi. Kemurkaan Drupadi terus berlanjut hingga Arjuna meminta hanya Drupadi yang bisa membimbing Pandawa. Arjuna juga meminta kesempatan agar bisa bertobat dan meminta kepada Drupadi agar tetap sabar. Ucapan Arjuna akhirnya menyadarkan Drupadi kepada ucapan Krishna. Setelah itu Drupadi menangis sejadi-jadinya hingga berlutut. Melihat Drupadi yang sudah sedikit tenang, Kunti langsung memeluk Drupadi dan menenangkannya. Ancaman dari Kunti juga ditujukan kepada Destrarastra. Kelak saat anak-anaknya sudah mendapat kebebasannya, hari itu akan menjadi hari terakhir kebahagiaan keluarga Destrarastra. Perkataan Kunti malah dibalas Duryudana dengan arogansinya. Kunti mengancam akan membawa pasukan Narayan dari Yadawa untuk membebaskan Pandawa.
Destrarastra memohon agar Kunti membatalkan niatnya dan meminta maaf kepada Drupadi karena mendapat kesempatan untuk menyebutkan keinginan dari Destrarastra. Maka Drupadi meminta kebebasan Pandawa. Permintaan Drupadi untuk kebebasan Pandawa langsung disetujui oleh Destrarastra. Tentu saja hal itu ditentang oleh Duryudana, meskipun sudah diperingatkan oleh Widura. Duryudana tetap bersikeras mempertahankan keputusannya, hingga akhirnya Drupadi mengutuk semua orang karena kebungkaman mereka. Setelah Drupadi meninggalkan ruang sidang, Sangkuni berkata bahwa yang dilakukan oleh Destrarastra sudah benar. Tapi tindakan Duryudana juga tidak bisa disalahkan karena Pandawa masih menjadi budaknya. Lalu Sangkuni menawarkan jalan keluar, yaitu memberi Pandawa hukuman yang berupa pengasingan selama 13 tahun. Usul dari Sangkuni mendapat protes dari Duryudana yang masih belum menerimanya. Jadi Sangkuni mengusulkan 12 tahun pengasingan dan 1 tahun masa persembunyian. Duryudana tetap masih bersikeras hingga mendapat peringatan dari Bhisma. Bhisma memperingatkan tentang kutukan Drupadi pasti akan terjadi. Duryudana lalu menyampaikan keberatannya kepada Destrarastra. Tapi jika Destrarastra memberi perintah, maka Duryudana bersedia menerima tawaran Sangkuni. Jika dalam 1 tahun masa persembunyian Pandawa masih bisa dikenali, maka Pandawa harus mengulangi hukuman dari awal lagi. Akhirnya usul dan persyaratan itu disetujui oleh Destrarastra. Mendapat keputusan itu, Yudhistira meminta izin kepada Destrarastra untuk menemui rakyat Indraprastha dan membuat persiapan. Setelah mendapat izin, Yudhistira mengajak saudara-saudaranya berdiri sambil saling berpegangan tangan. Sebelum mereka pergi, Pandawa menyatakan akan membalas dendam kepada semua yang melakukan tindakan dan kepada semua orang yang terdiam.